Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sorotan Riswanda, kita jumpa lagi bersama saya Jul Syafi'i dan Kang Riswanda PhD, akselerator kebijakan di Sorotan Riswanda Channel. Beberapa edisi kita membahas terkait dengan isu perkotaan, dan ini tidak terlepas dari kebijakan publik tentu saja. Dan kali ini kita akan membahas masalah sampah perkotaan, kan? Saya melansir atau mengutip jurnal ilmiah yang dilakukan oleh McKinsey yang menyebutkan bahwa pada tahun 2030 60% populasi ya total seluruh dunia global itu akan hidup di kota-kota, akan hidup di perkotaan. Ini tentu saja menjadi sebuah pertumbuhan positif ya bagi pembangunan di perkotaan khususnya. Nah, tapi itu juga tergantung dari bagaimana pemerintah kota bisa menyikapi dengan melakukan kebijakan strategis. Nah, populasi yang bertambah, 60% tadi hidup di perkotaan, tentu saja ini membawa imbas atau dampak kepada berbagai dimensi kehidupan manusia. Salah satunya adalah sampah, persoalan limbah gitu kan. Nah, bagaimana ini pemerintah harus atau sebaiknya secara bijak ya, melakukan atau menerbitkan sebuah kebijakan publik, Pak. Ya, yang menarik dari definisi sampah kan di perkotaan ada sampah organik dan juga ada sampah visual kalau kata Kang Emil itu Pak RK. Sampah visual termasuk penertiban baliho gitu ya. Orang kan tidak ingin melihat itu tapi ingin melihat sebuah tata kota yang cantik. Nah, itu prolog saja. Regulasi Kemen LH terkait persoalan lingkungan tentunya sudah hadir banyak ya. Tidak perlu kita sebutkan di sini regulasi apa saja. Yang jelas misalnya beberapa kota sudah memulai ada depot waste atau pengumpulan sampah yang memisahkan sampah organik, sampah daur ulang, recyclable waste gitu ya, dan termasuk sampah-sampah yang tergolong elektronik atau dump ya disebutnya. Nah, tapi ini semua tentunya tidak bisa berhasil tanpa kita melihat irisan perilaku masyarakat kota juga. Itu kan hal yang klasik ya, artinya perilaku membuang sampah dan seterusnya. Nah, sebagai hal pertama dalam ulasan kebijakan publik bahwa lingkungan terdiri daripada dua hal, lingkungan biosfer ya, biodiversity dan lingkungan sosial. Nah, termasuk dalam persoalan sampah juga dua aspek tersebut harus dibaca irisannya. Nah, bagaimana kita bisa mengubah perilaku bersih contoh ya dalam persoalan sampah tentunya dapat melirik sedikit kepada pengalaman negara-negara nanti. Kalau kita kan anggota dewan suka studi banding nih Kang ya gitu ya. Bersih kotanya. Iya, tentunya karena ada persoalan bahwa teks pemerintah di situ dihadirkan cukup menekan pada saat masyarakat tidak tertib dalam membuang sampah. Contoh, kita Indonesia sudah memulai itu merah, kuning, hijau sebagai tempat sampah. Hanya problemnya adalah apakah ini tersampaikan pada publik gitu. Apakah publik sudah memulai memilah sampah? Itu pertanyaan nomor satu. Karena di negara yang anggota dewan suka studi banding tersebut, teks pemerintah misalnya itu akan jauh lebih besar ditekankan pada publik terkait kelola lingkungan pada saat masyarakat tidak tertib. Misalnya membuang TV di tong sampah warna kuning yang seharusnya isinya karton, kertas, nah seperti itu. Artinya ini juga regulasi yang beririsan dengan Dirjen Pajak seharusnya. Jadi bukan hanya urusan Kemen LH dan soal pohon nih gitu ya. Kita kan sering sekali menafsirkan soal ini dengan penghijauan ya. Tanam sini, tanam situ. Jangan jauh-jauh. Regulasi antar tempat sampah sejauh misalnya paling banyak 5 meter itu belum ada di kita secara kebijakan. Artinya seringkali ya saya pribadi mau cari nih udah mau buang sampah, mana tong sampahnya gitu ya. Ketemu tong sampah udah menggunung. Nah, artinya kan ini hal sederhana. Tentunya permasalahan atau konsep klasik recycle, reuse gitu ya. Dan sebagainya ya tetap harus jalan, tapi juga harus diiringi dengan tadi dua aspek besar. Sosial dan aspek biodiversity atau social environment dan biodiversity. Kalau berbicara mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah perkotaan ini kan, ya sering ya kita sudah hampir bahkan setiap hari ya mendengar, membaca, melihat slogan reduce, recycle, reuse kan begitu. 3R itu. Apakah itu hanya sebagai sebuah jargon saja gitu
ketika manusia, ketika pemerintah sendiri tidak melihat dari aspek manusianya, maksud saya perilaku manusia. Sistem sudah dibuat, ya tadi misalkan tong sampah, ya kan ada warna merah, kuning, hijau gitu. Tetapi perilaku manusia sendiri tidak mendukung ke arah sana, atau bahkan pemerintah sendiri tidak melakukan ketegasan-ketegasan. Kita bisa melihat misalkan di sungai, di kali, dilarang buang sampah di sini. Kalau tidak didenda sekian juta, sekian lama kurungan. Tetapi itu juga tidak berjalan gitu, Pak. Ya, bahkan slogan yang paling sering saya lihat itu bukan dilarang buang sampah. Yang membuang sampah di sini hanya monyet, itu gambar monyet. Nah, ini ya maksud saya adalah itu penting juga sih untuk terus digalakkan. Nah, selain recycle, reduce, dan reuse, hal lain yang perlu dilakukan atau dibentuk oleh kebijakan adalah perilaku behavior tadi ya, behavior atau pola perilaku bersih. Nah, contohnya dengan misalnya menghargai satu, dulu waktu saya kuliah ingat tuh, satu botol kaleng Coca-Cola itu hampir 90 sen harganya. Nah, kalau kita misalnya ingin membantu pemerintah dalam hal ini dan kemudian sekaligus mendapat profit, kan tidak ada makan siang gratis kan gitu ya. Yeah. Orang bicara kegiatan sosial juga harus ada triggernya. Nah, trigger ini bisa dibentuk dengan oleh pemerintah. Kan depot-depot waste sudah terbentuk nih di kota-kota yang metropolitan ya. Artinya ya tinggal siapa nih yang mengumpulkannya ke sana? Sampah botol air kemasan, sampah botol kaleng itu satu. Jadi dihargai dengan rupiah misalnya, dan kemudian orang jadi semangat untuk memisah atau memilah. Karena kan yang melakukan reuse, recycle, reuse ya kita gitu ya, bukan mesin misalnya. Mesin hanya mengolah. Satu, yang kedua adalah regulasi yang menyisir bahwa ada tekanan dari pajak. Misalnya usaha-usaha yang tidak tertib membuang sampah yang akan merusak lingkungan, bukan hanya dikarenakan tanggung jawab sosial seperti CSR nih, nanti ujungnya khitanan massal gitu ya, bukan, tapi justru kewajiban untuk mendaur ulangnya atau kewajiban untuk bicara infrastruktur pengolahan sampah. Contoh misalnya bagaimana kita melihat kasus bagus ya atau case learning yang bagus di Bantar Gebang, Jakarta. Dulu zaman pemerintahnya Ibu Megawati bahwa sempat menyorot ke sana, tonan sampah per hari itu dirubah menjadi tenaga karbon, tenaga panas ya, tenaga dari gas buangan sampah itu bisa diolah ke sana di Bantar Gebang. Nah, ini layak dicontoh untuk kota-kota lain tentunya ya. Yang kedua adalah regulasi yang menyusul aspek mikro, termasuk bagaimana penentuan TPS yang lebih banyak. Kan selama ini narasi yang saya hasilkan dari tukang sampah sendiri nih, bagaimana mereka kebingungan untuk menumpuk di TPS sementara TPS-nya menumpuk dan si TPA, tempat pembuangan akhir itu mendilai kan karena terlalu numpuk sampah di sana gitu. Nah, itu satu ya. Kedua, yang ketiga adalah ya kalau memang demografi kita terlalu banyak dan orang dengan domestik kan. Ingat, statistik nomor satu sampah. Ini kan seringkali kita menuding industri ya. Padahal domestic waste itu mendominasi. Silakan dicek oleh sahabat Sultan Liswanda. Gitu limbah rumah tangga maksudnya. Limbah rumah tangga, sampah rumah tangga. Nah, ini kan artinya ya kalau memang terlalu berat beban bagi dinas kebersihan, ya swastakan. Gitu. Ya di jalan-jalan di tengah malam gitu. Kalau dulu saya lihat itu ada mesin berupa sweeper ya, vakum otomatis yang dikendarai seperti mobil yang kerjanya menyisiri jalan-jalan. Tentunya kan ini sulit ditetapkan total di Indonesia ya, sementara kan harus masuk kan nggak masuk gitu ya mesinnya. Tapi ya bisa dipadukan dengan petugas kebersihan. Maksud saya adalah bahwa mungkin saat ini volume sampah sudah sulit sekali ditanggulangi oleh hanya tenaga manusia. Perlu misalnya ya kalau pemerintah legowo gitu ya, dananya juga dialokasikan untuk perusahaan-perusahaan kebersihan yang mungkin bisa mengelola itu dengan lebih profesional.